Ngapain ya? Ngapain kita di sini ngapain nih? Oke, jadi di sini kita tuh mau sharing-sharing sama mahasiswa Politeknik di Semarang. Penasaran kan? Penasaran? Oh, penasaran banget ya Pastinya dong. tentunya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke sharing-sharing kita perkenalan dulu ya. Iya. Oke, wah. Perkenalkan nama saya Nur Cahya Mulyanggi dengan NIM K152453 dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Oke, dari Mas ya, boleh kenalan? Halo, perkenalkan nama saya Bima Satria Legra dengan NIM K152441 dari Prodi Pendidikan dan Bangunan Universitas 11 Maret. Oke. Nah, kalau saya perkenalkan nama saya Duta Arya Prawira dengan NIM K15244043 dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas 11 Maret. Saya Anggreni Octavia dengan NIM K152403 dari Universitas 11 Maret. Halo guys, perkenalkan aku Desi Sauria Putri dengan NIM K15244037 dari Universitas 11 Maret. Oke, sekarang kan udah perkenalan semua. Sekarang lanjut ke bintang tamu kita. Oke, langsung aja kita sambut mahasiswanya ya. Beri tepuk tangan dong. Gimana kabarnya, Mas? Gimana kabarnya, Mas? Ya, ini dari UNS ya? Iya, Dari UNS ke Semarang. Iya. Oh, kebetulan kita belum kenalan, Mas. Iya, Harusnya belum Mas kenalan. kenalan. Ya, jadi teman-teman, aku Arvin Omar Sayunantara dari Politeknik Negeri Semarang, jurusan Teknik Sipil dan prodinya Perancangan Jalan dan Jembatan. Wow. Keren banget. Oh, ini teman-teman dari jurusan apa ya? Kebetulan kita dari pendidikan teknik bangunan. Oh, teknik bangunan. Sekilas ada nyambungnya ya. Masih satu ranah, satu rumpun sama teknik. Iya. Teknik sipil. Oke, langsung aja kita ke Oke, sekarang kita masuk ke sesi talk show ya. Kayak kita santai aja ya, nggak usah kebanyakan. Oke, pertama kayak Mas itu habis pulang kuliah ya. Ya, ini kebetulan aku hari ini sesi pagi. Kalau sesi pagi itu dari jam 7 sampai jam 2 itu untuk hari Senin sampai Kamis. Terus di hari Jumat itu jam 7 sampai jam 11.45. Jadi nanti setelah itu masih ada kegiatan lagi nggak? Ya, kalau dari saya sendiri tuh kadang bisa ikut himpunan karena saya sendiri ikut himpunan. Terus juga saya ngisi waktu luang saya itu ikut part time lah. Terus cara membagi waktunya itu kira-kira kayak gimana ya? Kan itu pasti pasti banget ya. Kuliah, masih praktek, ada hubungan juga. Iya sih. Dulu mungkin pertama aku kayak bingung gitu ya karena Iya. waktunya sendiri tuh benar-benar singkat. Terus juga dari sana sini ada tugas juga kan. Terus dari berjalannya waktu kayak aku mulai dikit-dikit karena jam di Polina sendiri ini ketata dari pagi itu sampai jam 2 itu, jadi sedikit-sedikit lah kayak misal bagi waktu nih dari jam 2 sampai jam sorean gitu aku mungkin istirahat dulu, terus dari sore sampai menjelang malam gitu kalau ada tugas bisa kerjain dulu, terus juga kalau ada kumpulan hubungan gitu kan, terus kalau malam sendiri aku lebih manfaatin waktu buat ikut partai. Itu jadi salah satu alasan nggak sih kayak jamnya yang ketata itu beda banget sama universitas lain ya, kayak selesainya Oh, cuma iya, bisa iya. ganti jam. Jelas sih, jelas. Kalau dari waktunya sendiri itu kan kita enak ya, kayak benar-benar nggak ada waktu yang terbuang di jam jeda. Terus juga dari waktunya itu kita udah pasti nih kita bakal selesai jam berapa. Jadi buat schedule satu dan lain schedule itu mesti kayak udah ketata di setiap harinya gitu. Enak sih. Anu Mas, gini ya, kan terkait jamnya kan tertata di Polina sendiri. Iya. Dari jam 7 sampai jam 7. Itu apakah kan kalau dari universitas kita sendiri kan kadang kan dosen ini ada yang jam 7 sampai jam berapa? Iya. Jam 3 sampai jam 4. Berganti. Dan nanti jam berapa dari Polina sendiri apa? Jam 7 sampai jam 2 itu full apa? Kalau dari jam sendiri itu full karena emang dari jam 7 sampai jam 2 itu kayak kalian sekolah SMA, SMK gitu loh. Jadi setiap jamnya itu udah keisi sama dosennya gitu. Kalau dari jam kosong sendiri itu
hampir tidak pernah, karena emang dari mungkin terjadwalnya itu jadi dosen sendiri juga lebih gampang ngaturnya gitu sih. Sangat enak ya. Seru ya? Iya, seru. Tapi- Enak. Ya ada moral-moral waktu gitu ya. Kalau boleh tahu alasan masnya kenapa milih Polines tuh gimana? Jadi kebetulan kan aku jurusan teknik sipil nih buat perancangan jalan jembatan. Nah di situ tuh aku pengen lebih nonjolin ke teknik sipilnya. Dan kebetulan aku adalah orang yang suka praktek. Betul. Karena di Polres sendiri itu lebih apa ya, memperkuat dunia prakteknya, karena dia emang benar-benar mempersiapkan mahasiswanya untuk turun langsung ke dunia kerja. Jadi setelah lulus tuh udah benar-benar dipersiapin Siap, buat gitu kerja. ya. Jadi mateng lah. Kan kalau Polines kan langsung kerja, tapi kalau misalnya ada lulusan Polines yang misalnya kerja tapi nggak sesuai dengan jurusannya, itu menurut masnya gimana? Ya jadi dari Polres sendiri itu emang mempersiapkan lulusannya untuk langsung kerja, tapi dari lulusan tersebut itu sebenarnya masih benar-benar fleksibel ya, karena dia juga bisa ngelanjutin di S2 gitu. Berarti nggak S1 ya? Mungkin dari yang D3 bisa S1 dulu baru S2. Kalau dari D4 itu bisa langsung ke S2 betul. D4 itu bisa langsung masuk. Ya bisa. Soalnya sama aja kayak S1 kan? Ya itu setara. Iya. Terus itu kalau nanti yang D3 itu ke S1 itu apakah ngambil 4 tahun lagi apa 2 tahun, atau cuma lanjut 1 tahun untuk mengenai kan D3 cuma 3 tahun? Ya, jadi kalau itu tuh sistemnya sama kayak universitas lain. Jadi cuma menggenapkan dari yang D3 itu lanjut ke S1. Jadi nggak ngulang lagi. Jadi kayak ambil matkul yang kayak ada di Ah, sistemnya. iya. Itu sih. Jadi ngomong-ngomong matkul ya, apakah matkul dari praktikum dari jurusan perancangan jalan raya jembatan Ya. relevan dengan dunia kerja saat ini? Apakah dunia kerja kan berubah-ubah seiring waktu itu? Kalau relevan tuh menurutku benar-benar relevan ya, karena emang kurikulum sendiri di Polres itu udah ketata gitu loh, emang benar-benar disiapin buat turun ke dunia kerja, ke dunia industri gitu, dari setiap jamnya, terus juga kegiatan-kegiatannya. Jadi kita tuh benar-benar siap di actionnya karena banyak di prakteknya juga kan gitu sih. Terus dari jamnya sendiri itu menurutku dia kepakai banget buat di dunia kerja, karena dari kedisiplinan waktu, tataan jam kerja kan juga di dunia kerja bakal kepakai banget kan itu sih. Apa kan juga jam pembelajarannya kan terbatas. Iya. Terus untuk apa yang membedakan kurikulum di Polines dengan politeknik lain yang ada di Semarang apa ya? Tadi saya yang ketahui. Oh ya, jadi kalau misal di Polines itu sama di politeknik lain itu gak jauh beda sebenarnya. Dia tuh hampir sama-sama sekolah vokasi gitu kan, lebih ke banyak prakteknya. Cuma masih ditingkatkan lagi di Polines itu benar-benar nyiapin ke anak-anak biar bisa siap ke dunia kerjanya itu sih. Tak tangkap dari sini, karena dari setiap praktek tuh benar-benar kalian tuh apa ya? Jadi lebih paham. Jadi setidaknya waktu kalian lulus dari sini tuh udah punya bekal yang itu yang cukup. Oh, tadi Mas. Kalau misalnya kan tadi kan membahas sedikit tentang matkul ya. Iya. Kalau di sini ini udah kayak memperkenalkan, kan sekarang kan udah masuk ke era AI ya. Ya. Nah, kalau di sini ini kurikulumnya mengenalkan kayak pengenalan tentang, kan nantinya kita di dunia kerja, semestinya AI juga membantu kita untuk mempermudah pekerjaan kita kan. Nah kalau di sini ini juga mengenalkan AI apa dari mahasiswa sendiri yang mencari tahu itu, apa Iya. dari dosen ikut. Kalau dari dosennya sendiri itu justru mereka kebanyakan mendukung, kayak mengikuti perkembangan saat ini, kayak dari mulai ngerjain tugas mungkin kadang dosen mulai menyinggung kayak coba kalian cek nih di AI, pakai AI gimana. Terus kalau mengikuti perkembangan lain di luar AI itu dari Polres sendiri, khususnya dari jurusan teknik sipil itu mengikuti perkembangan teknologinya, ikuti perkembangan digital. Kayak kita sekarang udah mulai lanjut ke AutoCAD, terus Revit dan lain-lain, pokoknya intinya ngikutin gitu sih. Polines sendiri udah support mahasiswanya banget Iya, betul.
tadi kan juga menyinggung tentang kayak perkembangan zaman, tentang kayak semakin kesini kan juga perkembangan zaman semakin canggih ya. Juga misal di salah satu contoh kita merender dari suatu gambar 3 dimensi, apakah fasilitas dari Polines ini sudah mencakup untuk mahasiswa melakukan render video yang semakin bagus ya? Apakah dari Polines juga memberikan fasilitas itu? Tadi nyinggung ke device, dari device untuk merender itu mungkin dari Polines sendiri itu menyediakan, tapi itu lebih ke kesadaran mahasiswanya aja sih, karena mungkin dari kalian jadi mahasiswa itu masa mau mengerjakan tugas itu kayak di kampus terus gitu, kayak lebih kurang fleksibel gitu kan, jadi lebih ditekanin lagi untuk ke mahasiswanya aja, lebih nyiapin device-nya aja gitu sih. Tapi kalau untuk disiapin itu ada Ini tuh pembelajarannya ada kayak pakunya. ada mungkin dari aku sekarang semester 2 ya, di semester 2 itu ada gambar teknik, dan gambar tekniknya itu udah mulai masuk ke era digital sih, software masuk ke software. Kalau misal gitu kendalanya misalkan katanya dari mahasiswa menyediakan kan, ada yang dari mahasiswa menyediakan, ada yang dari Polines ya. Nah kalau misal kendala dari mahasiswa, apakah ada yang misal kekurangan biaya gitu atau dari pihak Polinesnya karena mungkin kekurangan dana, jadi meminta mahasiswanya untuk lebih ke install sendiri? Kalau menurutku kalau untuk kekurangan dana enggak ya, karena tadi aku udah nyinggung lagi buat ke fleksibilitas waktunya anak-anak. Terus juga kalau misal nih dari teman-teman kelas atau teman-teman dari jurusan itu ada yang butuh apa atau butuh bantuan gimana, itu biasanya dari teman-teman satu jurusannya apa satu prodinya itu udah otomatis kayak saling membantu gitu. Karena di sini tuh jujur tak rasain dari Polines sendiri itu dari teman-temannya itu lebih kayak solid gitulah, tekniknya tuh dapat banget gitu. Jadi menurutku kalau cuma masalah device dan perangkat itu kayak masih aman sih menurutku. Itu juga Polines juga masih kayak nge-backup juga kalau misalnya emang benar-benar dari mahasiswa itu yang nggak ada. Jadi selama berkuliah di Polines ini, menurut masnya yang dirasakan kendalanya itu di bagian apakah dari materi pembelajarannya, apakah dari fasilitasnya, atau dari dosennya, atau dari lingkungan kampusnya? Kalau dari aku sendiri so far so good sih, masih aman semua, kayak benar-benar tertata gitu, belum nemuin kendala yang benar-benar bisa bikin aku kayak ngerasa oh kok di Polines kayak gini, kok di Polines kayak gini gitu sih, aman. Juga selama pembelajaran teratur ya, Ya, justru itu benar-benar kayak malah itu bikin aku ngerasa nilai plus banget Plus ya sih, iya. bisa sih itu Iya. benar-benar nilai plus banget, karena dari situ tuh kayak dari mahasiswa, mungkin dari mahasiswa mohon maaf yang masih kayak kurang cukupan atau lain-lain gitu, tuh bisa manfaatin waktunya banget buat ambil kerja gitu sih. Terus aku mau singgung dikit nih kayak dari fasilitasnya Polines sendiri, dari khususnya di jurusan teknik sipil itu untuk alat-alatnya itu menurutku udah cukup banget karena lengkap. Terus juga apa ya, mahasiswa tuh dari dosen-dosennya juga kalau nyiapin alat terus ngasih materi ke mahasiswanya tuh benar-benar bikin mahasiswanya tuh ngerasa paham gitu loh. Karena dari prakteknya sendiri tadi sih. benar dari segi dosen dan mahasiswanya juga berarti dosennya just gitu. Ya, enak-enak. Terus kalau benefit sendiri yang Mas rasakan yang didapat dari kampus untuk output keluarnya juga dari Polines sendiri gitu apa? Aku ngerasa karena aku belum tingkat akhir ya, aku baru di semester 2 ya. Dari semester 1 dan semester 2 ini aku ngerasa dari materi yang udah dikasihin itu bisa ngedukung aku siap untuk turun ke dunia kerja. Itu sih, walaupun ini baru 2 semester kan ya, aku 2 semester ini kayak ya udah kerasa banget sih. Jadi materi dari Polines juga ibaratnya benar kan dengan dunia kerja yang saya ini Iya, untuk di perkembangan zaman. Menurut Masnya, kurikulum yang baik itu seperti apa? Yang harus diterapkan di seluruh Indonesia, nggak hanya di Polines atau di universitas lain ya, supaya bisa memberikan SDM
yang bisa membangun negeri ini. Itu gimana? Oke, kalau saran dari aku, mungkin yang aku dapetin dari Polines juga itu di jam pembelajaran untuk universitas lain juga kayak mungkin lebih ketata, itu bakal lebih memanfaatkan waktu, karena aku lihat di teman-temanku juga di beberapa universitas kayak karena dia ada jam jedanya itu banyak waktu yang dibuang. Kadang juga jeda itu kan nggak mesti lama, kadang cuma sebentar, nggak ada yang nggak ada 1 jam gitu kan. Kita nggak ada 1 jam tuh mau ngapain, kayak kita mau ngerjain kerja juga susah, kita mau pulang ke kos juga budget lagi, kita nunggu juga kalau misal nggak ada kegiatan juga boring kan. Nah itu sih aku pengen kayak coba kalau nih dicobain di universitas lain gitu. Jadi efisiensi waktu. Ya betul. Karena juga waktu adalah time is money. Tapi bukannya kalau efisiensi waktu itu tergantung sama mahasiswa sendiri. Misalnya kan tadi kan ada waktu luang kayak kosong, kan bisa mahasiswa sendiri tuh punya kesadaran sendiri untuk bisa kayak ngasah skill, lihat tutorial di YouTube atau kayak mengoperasikan kayak software Revit ataupun software lainnya supaya kita itu nggak terjebak sama waktu luang yang misal ya kayak tadi kan ada jeda, kan kita nggak ngapa-ngapain, kita hanya nunggu di kampus terusan kayak main game atau ngapain, kita juga bisa upgrade skill kita juga kayak nonton video ataupun lihat pembahasan yang lain. Kalau dari memanfaatkan waktu ya, kita kan di sini kan mahasiswa itu kan cari ilmu. Nah terus kalau misal kita nih udah diplotin dan udah benar-benar ketata, itu menurutku lebih efisien daripada kita harus kerja sendiri, belajar sendiri. Nah kan kayak misal nih dari jam 7 sampai jam 2 itu kan benar-benar full, aku dapat ilmu, aku dapat materi dan aku bisa manfaatkan. Nah tapi ketika di banyak jam yang kosong, mungkin di beberapa mahasiswa bisa ya kayak langsung memanfaatkan, kayak dia bakal langsung belajar A, belajar B gitu. Tapi di beberapa mahasiswa juga itu banyak yang kayak dia bingung karena emang dia niatnya kuliah kan emang buat cari ilmu, Belajar gitu. Sebenarnya cari ilmu bisa lewat tadi belajar, tapi kalau misal ada dosennya dan lebih cepat waktunya, itu lebih ketata, itu lebih enak gitu kan. Itu sih. Oke, mungkin cukup ya Mas ngobrol-ngobrolnya, dan luar biasa banget ya buat Mas saya. Makasih juga buat Mas yang udah nyempetin waktu buat kita, maaf banget ya bulan udah sharing-sharing juga, dan kita juga udah dapat ya sedikit-sedikit sama ilmu yang dari Polines. Ini itu aja sih. Saya makasih banget ya Mas. Siapa juga. Iya Mas. What's up today? Oh iya, kata-kata Kata-kata, ini. kata-kata. Boleh. Semua Kayak